rekan-rekan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani. Di sini saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk sama-sama belajar memahami teks eksplanasi. Sebelumnya, apakah rekan-rekan semua sudah pernah mendengar istilah eksplanasi? Ya, teks eksplanasi merupakan sebuah keterangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu peristiwa yang terjadi. Sebelum kita masuk ke penjelasan selanjutnya, di sini saya sudah menyediakan sebuah contoh dari teks eksplanasi yang berjudul Angin Puting Beliung. Teman-teman dapat membacanya terlebih dahulu dan mencermatinya. Agar teman-teman bisa membaca dan mencermatinya dengan baik, videonya bisa di-pause terlebih dahulu atau dihentikan. Baik, kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu konsep dasar memahami teks eksplanasi. Yang pertama ada fungsi komunikatif dari teks eksplanasi. Setelah mencermati, membaca, dan memahami dari teks Angin Puting Beliung, fungsi komunikatif teks eksplanasi ini adalah digunakan oleh seorang penulis untuk menjelaskan atau menerangkan tentang sebuah proses atau peristiwa secara informatif dan faktual. Nah, itulah fungsi komunikatif dari teks eksplanasi ya rekan-rekan. Selanjutnya, lokasi sosial teks eksplanasi. Dapat rekan-rekan cermati kembali teks eksplanasi di atas, yaitu Angin Puting Beliung. Pernahkah teman-teman membaca teks lainnya yang mirip atau identik dengan teks tersebut? Misalnya seperti judul pemukiman warga dilanda banjir, atau longsor menimpa pemukiman warga, dan atau lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, di manakah teks-teks seperti itu kita temukan? Ya, benar, teks-teks seperti itu dapat ditemukan di surat kabar, misalnya di pojok opini, di majalah, di berbagai situs internet, di buku ajar, ataupun di artikel ilmiah, makalah, dan lain-lain sebagainya. Nah, lokasi-lokasi tempat ditemukan teks eksplanasi itulah yang disebut sebagai lokasi sosial teks eksplanasi. Jadi ternyata yang kita pelajari itu memang benar-benar ada dalam kehidupan kita. Memang penting untuk kita pahami ya rekan-rekan semuanya. Selanjutnya, unsur-unsur teks eksplanasi. Dapat teman-teman cermati saja kembali teks Angin Puting Beliung. Nah, unsur-unsur dari teks eksplanasi ini, yang pertama ada penjelasan umum pada paragraf pertama, yang dalam teks tersebut menjelaskan, tahukah Anda apa itu angin puting beliung? Angin puting beliung disebut juga angin puyuh, angin boborok, atau lesus. Itu disebut juga dengan penjelasan umum gitu. Selanjutnya yang kedua ada sebab akibat proses terjadinya fenomena. Terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Yang terakhir, interpretasi penulis terhadap angin puting beliung pada paragraf keempat. Bisa teman-teman cek kembali kepada contoh teks tersebut yang menerangkan angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar. Selanjutnya, struktur generatif teks eksplanasi. Nah, sekarang bisa teman-teman cermati lagi teks Angin Puting Beliung tersebut. Pada teks tersebut menjelaskan struktur genetik teks eksplanasi. Ada yang pertama, pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. Kedua, urutan sebab akibat atau proses kejadian. Berisi penjelasan proses terjadinya yang disajikan dengan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Terakhir, interpretasi atau ulasan berisi simpulan dari topik yang telah dijelaskan.
Baik, selanjutnya karakteristik penggunaan bahasa teks eksplanasi. Dapat ditekankan, cermatilah penggunaan bahasa pada teks Angin Puting Beliung. Ya, penggunaan bahasa pada teks eksplanasi ini yang pertama fokus terhadap hal umum atau generik. Teks ini juga menjelaskan mengenai fenomena alam atau peristiwa sosial. Kedua, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional. Ketiga, menggunakan konjungsi waktu dan kausal, misalnya jika, bila, sehingga, seperti itu ya teman-teman ya, atau sebelum, pertama, dan kemudian. 4. Menggunakan kalimat pasif. Dan yang terakhir, menggunakan istilah ilmiah. Itulah bagaimana memahami dari teks eksplanasi ya teman-teman semuanya. Semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan semua. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.